Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir di dalam surau Al-Hamid atau kata orang Matapura Musholla Al-Hamid, dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, aman, dan dilanjutkan pembacaan kitab hadis. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga dan yang mendengarkan di luar surau, Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan hati kita untuk turun menuntut ilmu dimanapun kita berada. Amin. Jangan berkah kita menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita, dan intinya menjadikan kita menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perdana ulun tahu ya kalah. Ulun itu saya tahu ya, aman aja. Pertama, perdana dan pertama kali ulun menginjakkan kaki di tanah sini. Nah, mudah-mudahan kalau ada takdir berlanjut, kita akan menyambung lagi insya Allah. Pulang dari Pontianak insya Allah ke sini disempatkan. Mudah-mudahan ada takdirnya karena kita bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama dengarkan kajian kitab hadis. Mudah-mudahan ada barakahnya buat diri kita semuanya, khusus untuk diri ulun sendiri. Jarak jauh 700 km daripada kota Intan, kota Martapura, atau yang disebut dengan kota Bakuntung Batuan, karena banyak penjual batu dan berlian. Makanya orang Martapura itu kalau mereka pedagang batu, Pak, disebut pembatuan. Kalau orang Banjar bahaya pembatuan. Nah, ini yang mana yang tahu aja, pembatuan itu bahaya. Nah, itu orang Martapura. Jadi kalau masalah berlian, masalah batu-batu, itu kota kami jagonya masalah meneliti. Alhamdulillah 700 km sampai ke sini kita bertatap muka, bertegur sapa, bersilaturahmi dalam acara kita kajian kitab ilmu, yang dimana ilmu ini warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak untuk pian semuanya dapat berhadir. Mudah-mudahan next time, bahasa gaul bala, atau waktu yang akan datang kita bisa lebih meriah lagi suasananya. Tentunya di waktu ba'da maghrib insyaallah, atau ba'da isya, terserah aja. Ba'da isya ya, aman Bapak. Nah, kita doakan seluruh staf pengisi Musholla An-Nur, terutama Pak Ketua kita, mudah-mudahan semuanya, sampai semuanya Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Allah Ta'ala selalu berikan kesehatan buat sampeyan zahiriyah dan batiniyahnya, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal
ngaji di surau, masjid atau majelis ta'lim di Kalimantan Timur. Biasa waktunya 45 menit atau isyraq. Tapi kalau mau lebih ya terserah aja kalau Bapak. Ampun maaf, habis ini ulun langsung bertolak ke Pontianak untuk aku menangi lah Pak. Nah, menangi itu artinya menanti, menuju istri muda ulun di sana. Nah, habis ini doakan mudah-mudahan selamat dan kita diberi kesehatan selalu. Mencari tema yang pas buat situasi dan keadaan saat ini. Nah, ini menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana babut taubati, bab taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Telah berkata ulama dalam kitab hadis ini, hadis Riyadhus Shalihin. Dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf kepada sampeyan semuanya. Andai kata ulun gak sempat sowan ke rumah sampeyan ataupun para habaib, para guru-gurunya dikarenakan keterbatasan waktu kita. Nah, ulun ampun maaf, minta ridho sama pian. Mohon doakan ulun selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf, beribu-ribu maaf. Karena waktu ulun datang tidur pengajian itu ya. Nah, ampun maaf kalau belum ada ke rumah siapa atau ke rumah guru siapa. Ampun maaf, beribu-ribu maaf ulun sampaikan. Mari kita mulai. Kita membicarakan masalah taubat. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bermula taubat itu wajib daripada tiap-tiap dosa. Baik itu dosa mencakup antara seorang hamba itu sama Allah ataupun seorang hamba dengan sesama makhluk. Itu ada taubatnya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Jika adalah seorang hamba itu mengerjakan maksiat yang dimana maksiatnya itu antara dia dan antara Allah. Ini maksiat antara dia dan Allah dikerjakan oleh seorang hamba. Kalau di Ponti Pak, kami di Mempawah ngisi itu kurang bahasa Banjar, itu bahasa Melayu. Nah, di Saigon masih ada yang ngerti bahasa Banjar. Nah, di mana lagi Ponti? Nah, Wajo banyak orang Banjar tahu Wajo Pak. Ada Wajo nama daerahnya, Saigon, Wajo, baru Mempawah. Nah, itu Wajo tuh banyak orang Banjar. Situ ada Ustadz Hil namanya, Guru Hil, besar tuh majelisnya malam Sabtu. Insya Allah kalau nggak ada halangan ulun ngisi di sana malam Sabtu. Mari kita lanjut sambil Pak dimakan sambil minum Pak. Jangan merenung-merenung nanti ketiduran Pak. Bawa santai aja hidup ini Pak. Kita ada musibah, santai aja Pak. Santai, jangan kelihatan kesusahan wajah kita di Pak. Senang, ya santai aja. Nah, ini nggak ada uang sekampungan tahu Pak, nggak ada uang Pak, sekampungan tahu. Apa Pak? Sekampungan, kata bahasa Batavia abut. Nah, sekampungan tahu kalau nggak ada uang sipulan. Tapi kalau sudah cair, waduh, sunyi, sepi. Nah, bahasa Batavia Pak ya, peribahasa hinip kertak. Nah, itu bahasa Batavia Pak. Jadi santai kita Pak. Kalau
Kalau memang dapat rezeki, alhamdulillah. Kalau memang kita dapat musibah, ya innalillahi, sabar. Bahkan Pak ada dijelaskan di dalam beberapa kitab, terutama kitab Tabaqatul Kubra namanya Pak, karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Iman itu, kata beliau, al-imanu nisfani. Iman itu dua bahagian. Yang pertama nisfus sobri wa nisfus syukri. Nah ini Pak penting Pak. Jelas Pak suaranya Pak, jelas ya kan? Yang pertama kita beriman kepada masalah kesabaran Pak. Jadi dua aja Pak. Menurut para ulama sufi, para ilmu tasawuf. Yang pertama kita mengandalkan kesabaran. Yang kedua kita mengandalkan kesyukuran. Nah, sabar tuh Bang. Ada musibah, apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil, apa yang kita tindak tandukkan, yaitu dengan kesabaran Pak. Apalah penyakit orang bungas atau orang berapa ya? Ada musibah kita sabar Pak. Makanya Nabi melarang, sebagaimana ketua tersebut dalam kitab Sahih Muslim Sarah Nawawi juz 1, disebutkan dalam juz 1 kitab itu Nabi melarang daripada tradisi-tradisi orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu apa disebut orang jahiliyah? Karena Nabi Isa tatkala itu diangkat Allah kalamnya, betul. Dan 500 tahun saat itu tidak ada nabi. Paham kan? Makanya jahiliyah kayak namanya. Kaum jahiliyah saat itu kalau mereka mendapatkan, kita belum membaca apa-apa Pak. Baru satu baris tadi. Kalau mereka mendapatkan musibah, baik itu musibatul uzma. Apa itu musibatul uzma? Musibah yang besar, yaitu berupa ditinggalnya atau kita nih merasakan sang kekasih kita meninggalkan kita selama-lamanya. Kalau mendapatkan musibah seperti itu, yang dilakukan bukan teriak-teriak Pak. Itu adalah tradisi kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah ada 3 Pak kebiasaannya, boleh dicatat, boleh diingat. Dalam kitab Sahih Muslim Sarah Nawawi juz 1 Pak. Di antara kebiasaannya solikoh, halikoh, hakoh. Diartikan saja Pak. Yang pertama kalau mendapatkan musibah, apalagi meninggal dunia ataupun lain, mereka teriak-teriak. Tidak, jangan. Nah itu jangan Pak. Itu yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nangis silahkan nangis, karena kita punya air mata kasih sayang namanya. Sayang sama anak, ditinggal anak selama-lamanya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya. Silahkan nangis. Silahkan nangis, tapi jangan berlebih-lebihan Pak. Seperti orang-orang jahiliyah dahulu yang mereka menangis sangat berlebih-lebihan. Kata orang Matapura, kuciak-kuciak, bahalulung. Orang mana biar ini bahalulung. Ini hulu sungai bahalulung nek. Orang mana-manakah di sini nek? Curiga udah nih, ada Banjar juga banyak. Iya. Tapi sukunya aja Banjar lah. Kalau orang Banjar asli itu biasa begini apa, orang biasa lah. Di sukunya aja lah kita. Kalau banyak ketua itu tertawa Rasulullah. Tertawa dia. Nah itu. Kalau dapat musibah, kecelakaan,
alat rusak, musibah kan? Musibatul uzma apa tadi Kak? Meninggal dunia. Yang dilakukan dia bukan apa-apa, sabar. Sabar. Satu tadi, ingatkan 3 kunci yang dimana kita kalau bisa jangan melakukan 3 sesuatu ini. Yang pertama tadi kita mengangkat suara allati tarfa'u sautaha inda musibah, itu bahasa Arabnya. Yang mengangkat ia suaranya ketika mendapatkan musibah. Seseorang hamba yang beriman bertakwa tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditakutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, janganlah untuk teriak-teriak tatkala mendapatkan musibah tersebut. Baik itu mendengar kabar naudzubillah anak kecelakaan, pokoknya segala musibah. Apa sih musibah itu artinya Pak? Disebutkan Pak Ketua dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Jalaluddin Suyuti. Arti musibah sesuatu yang menimpa orang beriman, yang dimana sesuatu yang menimpa orang beriman tersebut dia tidak suka. Itu musibah kan? Mati lampu musibah. Makanya istri Nabi tatkala mati lampu, Nabi mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kata istri Nabi. Kenapa? Jadi biar mengucap innalillah itu kan ucapan untuk belasungkawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah musibah itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh hamba yang beriman. Jelas Pak? Jadi satu yang kita jangan kerjakan tatkala mendapatkan musibah, baik apapun, musibatul sugro atau musibatul kubro, musibah yang kecil ataupun musibah yang besar. Muslim tolong ambil air sama Fajri, ambil air, ambil. Baik itu musibah yang kecil ataupun musibah yang besar, itu sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan pian menangis, silahkan pian mengadu, tapi jangan berlimpatan. Kata bahasa Arab yatazawazuna had, jangan melimpati batas daripada batas kesabaran kita. Teriak-teriak kalau musibah, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena itu kerjaannya orang jahiliyah Pak. Orang jahiliyah, kerjaannya orang jahiliyah. Ya silakan masuk, para undangan masuk Pak. Habis ini nih biar saksi ini kakak dulu di sini. Ada aja Pak Ketua kita anunya donaturnya. Nah, jadi yang dilakukan satu tadi, janganlah teriak-teriak tatkala mendapatkan musibah apapun. Gampang. Nanti ambil dulu. Jadi satu lah para, jangan teriak-teriak. Makanya orang jahiliyah itu kan mereka kan Walata wa Uzza kan Tuhan mereka kan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Bahasa gaulnya tuh pakai oh my god. Oh my god. Jangan teriak-teriak kalau mendapatkan musibah. Sampean kalau mau lihat nanti sampean kalau mau lihat nanti siaran ulangnya, silahkan nanti buka YouTube saya, namanya Guru Hanif Pak. Itu ada siaran ulangannya. Alhamdulillah zaman sekarang zaman canggih, kawa melihat. Kalau dulu susah kita dengar pengajian. Nah itu ulangannya pun harus rekam pakai kaset. Bahari zaman dulu kan kami ngaji sama abah guru sekumpul. Nah masing-masing tuh di ujung-ujung tuh kaset, rekaman kaset. Adalah yang kaset langsung merekam. Nah itu rame dulu. Kenapa? YouTube nggak ada, Facebook nggak ada, internet masih
belum ada. Jadi diandalkan itu Pak autodidak ya. Nah itu syukur alhamdulillah. Sekarang zaman maju Pak. Kalau mau dengar pengajian subuh ini nanti tinggal buka lagi untuk dikoreksi, untuk didengarkan. Nah itu. Jadi satu tadi, janganlah pian lakukan tatkala mendapatkan musibah, yaitu teriak-teriak gak jelas Pak. Tolong suamiku, istriku, gak usah teriak-teriak kalau mendapatkan musibah. Aduh, gak usah. Baik kita salawat kepada Rasulullah. Allah, baik itu teriak ini aduh. Aduh, gak usah aduh. Iya, ketawa. Gak usah aduh. Apa yang dia aduh deh. Nah, itu musibah Pak. Yang kedua, janganlah pian halikoh. Jangan mengerjakan sesuatu yang dikerjakan para kaum jahiliyah pada masa itu. Mereka menggundul kepalanya, menggundul kepalanya tatkala mereka mendengar atau merasakan musibah. Jangan digundul-gundul kepala. Ibarat cewek atau cowok. Cewek kebiasaan tatkala mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, lalu dia pergi ke tukang salon, mereka menghendepkan rambutnya. Apa alasannya? Supaya hilang stres. Itu pada tradisi kaum jahiliyah Pak. Jangan baru dapat musibah baru gunting rambut. Gunting rambut itu nggak ada hubungannya sama musibah, paham Pak? Emang cuma mau gunting aja. Nah itu dia mau gunting telah niatkan. Jangan ada musibah. Untuk apa kan biasanya banyak orang Pak Ketua gitu kan mau gunting rambut ditanya alasannya supaya hilang stres aja. Berarti kan saat itu dia karena musibah Pak. Jadi gini, kalau mau gunting rambut, cukur rambut itu ya alasannya kenapa jadi cukur rambut? Ya udah mau cukur aja, nggak ada masalah apa-apa. Supaya keluar daripada tradisi kaum jahiliyah Pak. Paham Pak? You understand? Paham sudah? Alhamdulillah. Jadi dua, ada tiga tadi kan. Yang pertama jangan teriak-teriak. Yang kedua jangan kita pangkas rambut, apalagi digundul rambut. Kematian istri lalu buka ke salon rambut, digundul rambut. Katanya supaya lebih muda lagi. Mau cari istri lagi. Nah itu jangan Pak. Nanti dulu sabar. Makanya pakai ilmu sabar kata ulun tadi kan. Iman itu dua Pak. Yang pertama nisfus sobri dalam kitab Tabaqatul Kubra tadi kan. Yang kedua nisfus syukri. Yang pertama dia sabar menghadapi sesuatu. Yang kedua syukur dalam menerima sesuatu. Bisakah guru orangnya tuh kena musibah tetapi syukur? Bisa. Dia diberi Allah penyakit batuk, penyakit apalagi Pak yang ringan-ringan aja terserah aja biar sebut tadi itu satu-satu. Nah tetapi dia mengucapkan alhamdulillah ya Allah pian kasih ulun cuma penyakit ini. Bayangkan doa orang yang penyakit saat ini sedang di rumah sakit kanker stadium 4. Bujur Pak? Betul Pak? Disyukuri alhamdulillah. Itu namanya bersyukur dalam kesabaran Pak. Ini tasawufnya tingkat tinggi tapi dijelaskan gak apa-apa. Aman terkendali. Bersyukur dalam kesabaran itu penting bagi kita Pak. Jadi kita jangan loh kok ekonominya sih sekarang seperti ini, keluarga kacau balau, ekonomi ya Allah runtuh. Kita muhasabah lah sama diri kita. Kita muhasabah, kita nih sudahkah, cukupkah, sudah menyenangkan Allah dan Rasulnya? Cukuplah sudah. Gimana mau maju usaha nih, sholat aja juhur aja sehari, asar kada sholat, maghrib kada sholat, isya kada sholat, subuh ketiduran. Sholat satu hari satu malam cuman juhur aja. Mau minta sama Allah kelancaran rezeki, mau halo PA atau orang Jakarta. Allah mengajarkan kita profesional, ada usaha,
ada upah, betul Pak? Betul kan Pak? Sampai yang kerja sawit pasti kan ada upah. Semakin banyak lemburnya, semakin banyak timbangannya, banyak kan kita dapat money, dapat upah. Sama Allah Pak. Keadilan Allah, siapa saja hamba yang beriman, jangan dikira anak gaib, anak tuan guru, nggak ada di mata Allah tuh, nggak ada. Sama aja siapa yang man atau ani dakhala jannah kata Allah. Nggak ada Pak, nggak ada yang kalau di dunia kan masuk kemana maaf. Kalau orang dalam kan cepat, tapi kalau di mata Allah nggak ada Pak. Man atau ani dakhala jannah, siapa taat kepadaku kata Allah masuk surga. Orang yang taat itu siapa saja, anak guru Hanif kah, anak Pak Haji kah, anak Gus Dur kah, anak Jokowi kah, anak Sule kah, siapa aja, apalagi anak Sambo, siapa aja yang taat kepadaku kata Allah masuk surga. Siapa saja, namanya aja siapa saja, bentuk keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi basyiron sama kita, kabar gembira sama kita, artinya supaya jangan patah arang, patah semangat, terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Gini Pak, ada dalam kitab hadis lain disebutkan halamannya 71 Pak. Orang Ahlul Madinah saat itu apabila mereka sampai umurnya 40 tahun, anna ahlal Madinah idza balagu arba'i sinin. Orang Madinah apabila mereka sampai umurnya 40 tahun. Pak, kita baru satu baris dibaca Pak, mungkin sudah 20 menit ini. Mau lanjut Pak Pak? Mau lanjut Pak? Berapa menit lagi Pak? Kalau 2 jam bisa siuk belum ini. Karena di sini ulun langsung bertolak dulu ke Pontianak, ke istri muda ulun tadi. Nah, ya kita santai aja dulu. Alhamdulillah kita anugerah sekali kita dapat bertatap muka subuh pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaallah. Lain kesempatan, lain waktu, next time kata orang gaul Pak. Lain kesempatan. 20 menit kali lagi Pak. 20 menit kali lagi. Ya, masih. Lanjutlah. Baru jam 5. Kalau di Banjar jam 6 sudah ini. Jadi jelas sudah tadi kan yang kita larang tadi, yang kita jauhi sebenarnya Nabi itu sangat menyuruh untuk tidak melakukan 3 hal tadi. Ya kan? Yang pertama, jangan teriak-teriak. Yang kedua, jangan mencukur rambut. Yang ketiga, jangan yashuku saubah, jangan mencabik-cabik baju tatkala kita mendapatkan musibah. Capeknya beli baju di Mekah Madinah mahal pula, dapat musibah dicabik-cabik baju, dibakar baju. Melihat ampun maaf laki selingkuh, dibakarnya baju. Di mana ambilannya bianto? Nggak ada dalam kitab. Di kita disuruh sabar, bukan disuruh hamuk-hamuk kata orang Quran. Percuma pian hamuk-hamuk, tahu hamuk Pak? Ngamuk, percuma mengamuk, nggak ada hasilnya. Baik kita baca Quran, tombok hati, nah kata Opek kan ada 5 perkaranya. Nah itu. Ya diantaranya baca Quran dan maknanya. Itu baca Quran Pak, betul itu Pak. Bukan untuk ngamuk-ngamuk, ada musibah. Ya udah sudah, itu takdir Allah. Semua kita lari ke takdir Allah. Ma qaddir yakun, atau kalau di ayat Quran innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya rukun iman itu takdir itu nomor 6. Kenapa? Karena manusia tidak dapat sepenuhnya, kebanyakan dari manusia nyatanya kita semua ini tidak dapat sepenuhnya menerima takdir pahit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya senang terus takdirnya, ya Bapak.
Kalau takdir pahit, aduh, kita ngaca Pak. Kehidupan kacau balau hancur, ngaca dulu. Ini anak maaf Pak, urun gak nyinggung, nyindir ini sebenarnya Pak. Anak keluar rumah gak pakai kerudung, gimana itu Pak? Ini bukan masalah cadar, nikop itu cuma sunnah Pak, hilaf ulama Pak. Di Matapura, bini-bini tuan guru sana gak ada yang dicadarnya, gak ada yang nikopnya, biasa. Yang penting kita pakai kerudung, kewajiban bagi seorang muslimah, paham? Bahari almarhum abang guru sekupul meninggal itu istri beliau 3 orang istri beliau gak ada yang bercadarnya. Waktu nurunin ya Pak suami biasa aja, jangan dijadikan permasalahan masalah. Yang dijadikan itu masalah wajibnya itu berkerudung, jilbab, paham? Disuruh anak, apalagi anak cantik, disuruh berjilbab keluar rumah, takut fitnah. Apa yang dikoyoi, kata orang Tapura, dikoyoi, dipamer-pamerkan, mamerkan rambut kan, direkonding, gak usah dipamer-pamerin, itu untuk suami tercinta saja. Pakai kerudung ini ulun mengajarkan dia gak usah besar-besar, skala kecil aja dulu Pak. Kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar halaman 14 Pak, cetakan kuning. Kita amaliyah itu harus dari skala kecil supaya liyakuna min ahli, supaya enak kita mengerjakan skala besarnya Pak. Paham Pak? Pian mau jadi bos mau langsung kerjaan yang besar, kecil kan dulu. Orang disawitkan, kata orang mutiki apa kata Pak? Sini sama Pak artinya mutiki. Memetik, mengambil, memungut biji sawit dulu ya kan? Baru gawean yang lebih besar lagi, betul kan Pak? Artinya perlu proses kehidupan ini skala kecil dulu Pak kita Pak. Keluar jangan celana pendek, nih lakian. Tutup aurat ma baina surrah war rukbah. Iya kan? Imam Syafi'i antara pusat dan nih lutut. Ditutup aurat, apa salahnya? Apa susahnya? Maaf Pak, orang gak nyindir aja Pak sebenarnya Pak. Ketawaan. Iya itu. Mati. Rupanya mati baiknya tadi. Gimana mau berkah? Kalau anak gadis, anak sampeyan gadis, cantik lagi keluar rumah gak pakai kerudung. Lihat orang seperti itu Pak. Walau secara kasat mata enak hidupnya, tetapi Pak, kalau sudah ditutup akan pintunya, wah kacau Pak keluarganya Pak. Kenapa? Karena sama Allah saja gak beres. Sudah masuk waktu subuh nak, sholat. Jangan asik main HP aja, jangan asik main PC, WA tuh PC, video call sama laki-laki yang bukan mahram. Sholat nak, ke pengajian itu ada guru Hanif Bungas dari Matapura. Turun nak. Guru siapakah? Jangan pandang. Selama tidak salah dan menyalahi, apalagi menyalahkan. Turun Pak. Kapan lagi kita hidup Pak? Kapan lagi kita Pak kesempatan hidup? Diajarkan anak baca Quran Pak. Nanti itu ada cerita Pak, anak nih kaya Pak, sugih, kekubur. Anak nih kan sugih kayak kekubur. Habis itu terdengar suara Yasin. Kekuburnya itu orang tuanya sudah meninggal Pak, 1 tahun sekali jenguk hari raya biasa. Hari raya meninggal Pak. Terdengar suara sayup-sayup baca Yasin. Ini bukan suara anaknya, suara MP3 suara Yasin. Ketawaan. Dikira suara anaknya. Kenapa? Sedih sekali. Duniawi berhasil tapi ukhrawinya gak berhasil Pak. Akhiratnya gak berhasil. Makanya Ahlul Madinah tadi, kita flashback, kita balik tadi dalam sebuah kitab karya Imam Nawawi halaman 71. Ahlul Madinah, kalau mereka para sahabat, para ulama-ulama kita salafus saleh yang dahulu, kalau sudah sampai umur 40 tahun, mereka kosongkan dirinya. Mereka lebih condong lagi, mereka tetap berdagang, mereka tetap bekerja, cuman lebih condong lagi ke ukhrawi,
ke akhirat Pak. Ini motivasi sama sampean dan sama diri Ulun sendiri. Ini jangan kebalikannya, sebelum 40 rajin di ibadah Allah, setelah 40 malah kolel. Kata orang Matapura Pak, males, kolel. Nah, kolel. Kalau bahasa kami Pak, kolel. Kolel bener. Nah, Ulun ini suka bercanda Pak, polo cowan. Nah, itu. Males beribadah, kebalik. Aturannya sesudah 40 itu makin kita fokuskan lagi. Apalagi sampean sudah 40 umur, ada punya anak buah, suruh anak buahnya nunggu toko sampean baca Quran. Nih, salat juhur Allahu Akbar. Kalau nggak sibuk turun ke musola ataupun diimaman sama anak istri di rumah sih. Artinya pekerjaan atau gawian yang selama sebelum kita 40 kita nggak sempat kerjakan, kita kerjakan. Salat isyraq nggak bisa, sampai 40 tahun umur nggak bisa salat isyraq. Kita niatkan mulai sekarang kita harus tambah porsi kita salat isyraq. Untuk apa semua itu Pak? Sadar kematian Pak. Sadar akan kematian. Ingat akan punya anak perempuan. Apalagi cantik-cantik punya anak Pak, dijaga Pak, ini mahkotanya ini. Keluar jangan sampai nggak pakai kerudung Pak. Dimarahin Pak. Bagus nih Pak. Jangan takut sama anak. Dimarahin. Kenapa kamu nih nggak pakai kerudung? Wajib itu nak. Ngampus sudah Pak. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat Pak. Ulun juga punya anak. Bini yang di Matapura 2 anak perempuan Pak. Sama, 1 9 tahun, 1 8 tahun. Nah, kan bentar lagi kan bujang. Tahu bujang? Naik darah. Bujang kata orang Matapura. Nah, menantu jangan disampaikan. Nah, itu. Ya hanya kawal apa ya? Kawal pulang. Iya ini. Nah, kau ini tahu hari. Iya, tahu lagi lah. Artinya kita punya kewajiban sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita arti kesopan santunan dan kewajiban hak Allah dan Rasulnya. Anak cantik-cantik keluar pakai motor, pakai mobil, rambut, waduh. Padahal agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak pakai kerudung. Inna lillahi wa inna ilaihi, itu musibah baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, mudah-mudahan kita lebih baik lagi ke depannya. Amin. Ingatkan, di sini nih banyak dari 40 nih, apalagi Pak Ketua kita. Lebih. Berapa Pak kemarin ngomongin Pak? Cuma 2. Anak 2. 10-an. 2 Cuman 62 umur ketua, cuman kalau yang di dalam selawar itu ya 30 lah. Nah, itu 62 itu secara umurnya aja. Kalau kejantanannya ya 30 lah. Nah, 40 tahun lebih ketua gak bisa sholat isyraq, belajar ketua sholat isyraq. Gak bisa sholat duha, belajar sholat duha. Kenapa? Karena kita untuk menambal kelalaian kita masa muda kita, untuk kita tambal ke masa tua kita, supaya apa? Akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat kita Pak, kalau ulun ngajar itu biasa semangat Pak, di Majelis Ulun di Matapura atau di Kaltim atau di Kalbar di Ponti, semangat Pak, supaya sampean-sampean ada bawa pulang ilmu. Ada bawa pulang ilmu, capek-capek sampean ke sini tapi nggak ada bawa pulang percuma Pak. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Walaupun cuma 1 jam kita pertemuan tatap muka di sini. Jadi sudah tahu kan tadi 3 yang tidak disarankan Rasulullah tatkala ada musibah. Yang pertama, kita menggundul kepala, gunting rambut, pangkas rambut. Ketika mendapat musibah,
baik itu apapun, kecelakaan, musibatul uzma, kematian, jangan. Yang kedua, teriak-teriak gak jelas. Suamiku, istriku, gak usah. Itu tradisi orang jahiliyah, Pak. Yang ketiga, mencabik-cabik baju. Tukar baju sing mahalan, ratusan real di Mekah. Gara-gara lihat suami selingkuh, gara-gara lihat suami kawin lagi, selingkuh, dibakar bajunya. Di mana ambilannya itu? Gak usah bawa emosi, bawa sabar aja. Innallaha ma'as sabirin. Allah pasti beserta orang sabar. Ulun kasih pian amalan, Pak. Ulun dapat daripada ijazah, sanad dan ijazahnya dari kakek ulun almarhum Tuan Guru Kiai Haji Mahlan Martapura. Beliau dari guru-guru beliau sampai kepada pengarang amalan ini. Tolong perhatikan, Pak. Kalau yang nggak bisa lihat, para jamaah yang mendengarkan nanti bisa lihat di YouTube ulun, Guru Hanif namanya. Ini amalan sehabis sholat zuhur, sholat fardu 5 waktu. Tolong dicatat, diperhatikan. Sholat sunnah nggak usah diamalkan ini. Kita salamkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita usapkan tangan kita langsung ke jihad dada kita, Pak. Paham, Pak? Ini amalan, Pak, untuk menenangkan hati sampean. Kalau yang emosian berkurang insyaallah, Pak. Kalau yang kurang paham belajar, untuk para pelajar ini bagus diamalkan. Saya ada nulis kitab amalan, ya amalan dari kakek-kakek, amalan dari guru-guru. Nah itu ada, ya diantaranya amalan ini. Bacalah surah Alam Nasrah laka sadrak, Pak, sudah sholat. Nah jadi biar cukup katakan saya terima atau qabil itu. Jadi ulun ijazahkan amalan ini sebagaimana ulun dapat dari kakek ulun tadi, Tuan Guru Kiai Haji Mahlan Martapura. Beliau dapat daripada guru-guru beliau saat itu. Ulun ijazahkan sama sampean amalan ini, mudahan dapat diamalkan. Qabil. Nah iya, mudah-mudahan barakah amalan ini. Nah, jadi ingatkan sehabis sholat 5 waktu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca. Nih usap dulu lah. Usap dulu wajah, baru ke tempel langsung tangan kanan ke jihad dada. Kalau babinian pangjar, binan kan ada susunya, jangan di susunya, ya di dada, di hati di mana. Nah, lalu baca surah Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Pokoknya sampai habis. Sampai habis. Nah, itu sering-sering Pak Pian lakukan seperti itu. Insyaallah itu insyirahis sadar, menenangkan hati sampai semuanya. Nah jadi alhamdulillah ilmu zahir pian bawa boleh, ilmu batin pian bawa pulang. Alhamdulillah hari ini pertemuan yang sangat berharga. Mungkin kalau ulun kesini lagi nanti akan ulun ceritakan siratun nabawiyah, cerita apa sih peristiwa, kejadian atau sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan besar 90% silakan nanti datang malam Senin habis Isya, kemungkinan atau kemungkinan kedua malam Selasa, tergantung ulun di Pontianak sana. Kalau nggak ada jadwal langsung ke sini, insyaallah malam Senin kita show lagi, kita jumpa lagi, insyaallah kita disehatkan badan, dipanjangkan umur. Kita tutup dulu masalah taubat ini. Yang pertama, kalau taubat di antara Allah ada 3 syaratnya. Ini gak usah dijelaskan lagi, kalau dijelaskan lagi kita waktu pula. Yang pertama tadi langsung tidak mengerjakan maksiat. Yang kedua ada penyesalan dengan maksiat tersebut. Yang ketiga mencita-cita dia tidak kembali kepada maksiat itu. Itu kalau dosanya ta'alluq antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dosanya kan berhubungan dengan hamba, dengan saudara kita bisa menggibah orang, apalagi di pemilu dekat, padanya lomba menggibah, lomba memfitnah. Jangan gara-gara uang, jangan gara-gara ketenaran sampai yang lupa akan kasih sayang sesama saudara. Jangan ada berbau politik, Pak.
Pengalaman saya Pak tatkala 2019 bisa menjadi penasehat tukang dai-nya tausiah salah satu caleg DPR RI Martapura saat itu. Yang susahnya Pak, kalau kita masuk lalu dia ngomong Guru Hanif itu dia suruhan si calon itu. Nah itu gak enak Pak hati kita Pak. Jadi saat ini ulun netral Pak, nggak terima apa-apa. Bahkan dia mau calonkan ulun jadi DPD provinsi, DPRD Kabupaten Banjar, nggak terima ulun. Soalnya kan ulun masih fokus cari istri muda kan. Tertawa ketua kita. Karena kan kita mau tadi bincang-bincang kan Pak. Kalau istri satu masih belum orang Banjar. Heboh semua deh. Alhamdulillah kita senang di sini. Insya Allah kita di akhirat senang lagi. Amin. Jadi kalau dosa pian penutup ini sudah mungkin tenggorokan sudah agak kering nih. Artinya ini sudah lama nih artinya. Pembicaraan kita yang hangat ini, yang menarik, seru dan penuh manfaat hari ini. Kalau dengan manusia ada satu syaratnya lagi, meminta maaf, meminta ridho kepada saudara yang pernah kita sakiti Pak. Berat. Makanya apalagi kalau sampai gengsian, makanya kalau pian gengsian, gak usah macam-macam, gak usah macam-macam sama orang, gak usah nyakitin orang macam-macam sama orang, karena meminta maafnya sulit. Gak usah. Berat Pak kalau ada kita hubungannya sama saudara-saudara kita, apalagi cuma gara-gara 50.000. Saya pernah ke suatu tempat di Kaltim. Kita ini Pak sudah 3 tahun tiap bulan di Kaltim Pak. 1 bulan seminggu ke Kaltim, seminggu lagi ke Kaltim, 3 minggu di Martapura, 1 minggu di Kaltim. Di situ Pak ada ekstrim Pak. Maaf Pak, boleh cerita bentar. Pemilihan kepala desa. Kalau Martapura nyebutnya pembakal. Di sini apa? Yang ngerinya Pak, ini yang ngerinya Pak, ekstrimnya Pak. Satu warga itu kita nggak usah disebut lah di mana tempatnya, pokoknya di Kaltim, pokoknya nggak usah disebut lah di mana kampungnya, di mana kotanya, nggak usah. Kaltim kan luas, nggak usah lah, soalnya takut karena kan subscriber ulun kan ini banyak nih. Public figure ini susah ngomong Pak, karena orang hasut. Haters itu mencari kelemahan kita. Jadi kita jangan bodoh-bodoh lah. Jangan terlalu bodoh, jangan bodoh. Nah, kita lanjut. Ini yang ajibnya Pak. Sehabis ulun selesai ngisi ceramah di tempat mereka cerita semua Pak. Kata mereka, tuan guru di sini kalau pemilihan kepala desa, kalau nggak ada modal 70 juta nggak bisa jadi kepala desa. Wow, kata ulun. 70 juta itu kalau di Martapura 70 juta jadi Pak Dewan jadi 70 juta Pak, DPRD jadi. Kalau orang yang terkenal dikit aja ngasih. Ini cuma kepala desa Pak, satu warga tuh ada dikasihnya 300.000 Pak. Astagfirullahaladzim, naik Pak, gak usah lah gitu-gituan, seadanya aja balik. Kita punya rezeki berapa nih, aku kasih sampean. Kalau nyoblos atau enggaknya terserah sampean. Doakan saya mudahan menang, itu aja. Itu aja sudah beres. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu kan lagunya aja ada. Janganlah kita menodai hati kita gara-gara kelakuan kita sendiri. Nah itu. Jelas sudah pada alhamdulillah penuh barokah hubungan kita pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan pala sudah 40 umur di sini banyak sudah offset, banyak sudah ini, apalagi 60, 70. Kalau saya ini masih 17 Pak. Makanya masih mikirkan tambah istri muda lagi Pak. 17 saya nih Pak.
Kalau sudah 40 lebih, nah lebih fokuskan lagi lah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang jarang turun ke surau, jarang turun ke pengajian, apalagi anak perempuan suruh turun Pak. Karena hidayah Allah lebih mahal daripada permata ataupun barang berharga. Walaupun nama anak sampean namanya Siti Nur Hidayah, istri sampean namanya Istiqomah, mertua sampean namanya Acil Rahmah, tetapi gak bisa turun ke pengajian, gak bisa turun ke musola, gak bisa bermasyarakat, gak tahu ini yang haram, ini yang halal, sama pakaiannya terbuka lebar, ya Allah gak akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua selamat dunia dan akhirat. Doakan ulun dan rombongan langsung habis ini bertolak ke Pontianak. Ampun maaf, ribu-ribu maaf kita tidak bisa berbincang-bincang dulu. Insya Allah mungkin kalau malam Senin bisa nanti sekitar 1 jam 2 jam kita bincang-bincang bersanda gurau seperti malam tadi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki. Allah Ta'ala berkahi kampung kita ini, Allah Ta'ala berkahi kehidupan kita ini, Allah Ta'ala berkahi seluruh keluarga kita. Kita intinya semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah.